Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di hari pertama di minggu ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita maknai kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya di Senin pagi hari ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di perjalanan hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Itu semua anugerah berkat dari Tuhan. Maka dengan syukur ini kami bawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami, agar dengan berkat-Mu firman ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan dibacakan demikian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghukuman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dalam SBU dituliskan demikian: diberkati untuk menjadi berkat. Saudaraku, kalau kita melihat teks bacaan Alkitab kita yang sudah kita dengarkan bersama tadi dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, hendak membenarkan tentang pengertian kita akan hakikat keberadaan manusia sebagai ciptaan Allah yang Tuhan tempatkan di muka bumi ini. Artinya ketegasan yang disampaikan lewat bacaan kita mau mengatakan bahwa ada dua kepribadian manusia di dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah manusia yang benar dan manusia yang fasik. Tentu saudaraku, kalau kita mengulas atau menjelaskan tentang apa maksud kalimat yang menyebutkan hakikat kehidupan manusia sebagai orang yang benar, maka kita semua pasti memiliki pengertian yang sama bahwa orang yang benar selalu hidup dalam kekuatan spiritualnya, hidup dalam kekuatan imannya. Artinya orang benar akan selalu mengandalkan Tuhan, akan selalu menyertakan Tuhan di dalam hidupnya. Maka dengan demikian apapun yang dia lakukan dalam kehidupannya selalu berdasarkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan dengan demikian manusia atau orang yang benar akan selalu mendapatkan perhatian Tuhan karena dia menyenangkan hati Tuhan. Demikian sebaliknya saudaraku, ketika kita berbicara tentang orang fasik yang menjalani kehidupannya di dunia ini, itu adalah kelompok orang yang memaknai kehadirannya di kehidupan nyata ini sebagai orang-orang yang selalu membelokkan pengertian tentang Tuhan. Artinya mereka selalu menentang Tuhan. Mereka berjalan dengan keinginan mereka tanpa melihat Tuhan sebagai Allah untuk mereka.
Dan tentu saudaraku, kita semua sepakat kalau kemudian dikatakan orang-orang yang demikian akan dimurkai oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merestui orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang bebal. Nah, situasi ini saudaraku jelas sekali dalam refleksi kehidupan manusia, mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini. Ada banyak kemudian sosok manusia diceritakan sebagai orang yang fasik dan orang yang benar, yang kemudian dikatakan di sana untuk orang yang fasik dihukum dan untuk orang yang benar diberkati. Kita ambil contoh saja dari Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Lewat pemberontakannya sebagai orang yang bebal, tidak mengikuti perkataan Tuhan, akibatnya taman yang begitu indah dan sangat sempurna, yaitu Firdaus, mereka tidak lagi tempati karena dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka dilempar keluar dari Taman Eden. Tapi mari kemudian kita lihat kehidupan orang yang benar di mata Tuhan. Katakan saja Nuh, di peristiwa air bah yang menenggelamkan bumi, walaupun Nuh hanya dengan menggunakan batra yang dibuat dari papan, yang kita sebut pada zaman sekarang ini perahu atau kapal, tetapi air bah yang besar itu tidak mampu menenggelamkan batra Nuh. Nuh diselamatkan dari ancaman air bah, sementara semua ciptaan yang lain di permukaan bumi ditenggelamkan oleh Allah. Tapi Nuh dengan orang-orang pilihannya, dengan segala kepunyaannya diselamatkan. Kenapa? Karena Nuh mengandalkan Tuhan, karena Nuh percaya kepada Tuhan, karena Nuh hidup benar di mata Tuhan. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Dan tentu kita mari katakan hal ini sangat sederhana sekali untuk kita mengerti, bahwa yang jahat Tuhan benci, yang baik Tuhan sayang. Itu jelas dikatakan dalam bacaan kita. Coba kita lihat mulai ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan begini: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi jelas saudaraku, ciri dari orang benar menurut kitab Mazmur pasal 1 ini adalah orang-orang yang tidak suka mencemooh, tidak menfitnah, tidak mengikuti ajakan atau ajaran orang-orang jahat. Nah, dia adalah orang-orang yang sangat mencintai Taurat atau firman Allah. Saya pikir ini mudah sekali untuk kita mengerti, kita pahami, karena tidak ada yang sulit apa yang dikatakan di sana. Jangan menfitnah, janganlah menfitnah. Cintailah Taurat, terimalah firman Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga halnya dengan orang fasik. Dalam ayat 4 dikatakan begini: bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghukuman, begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Dikatakan di sini dengan tegas bahwa orang-orang fasik, orang-orang berdosa tidak akan mampu eksis dalam eksistensinya. Dia seperti sekam yang ditiupkan angin. Dia hilang sekejap, tidak berbentuk, tidak berwujud lagi. Dia tinggal, bahkan dia tidak dikenang lagi karena tidak kelihatan lagi wujudnya. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita tahu bagaimana kita menempatkan diri kita untuk menjadi orang benar atau orang fasik. Catatan baik bagi kita, mari kita lihat dalam ayat 6 dikatakan begini: sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita pilih saudaraku, kita mau menjadi orang benar atau orang fasik. Yang pasti mau dikatakan dalam khotbah pagi ini, orang benar akan dituntun Allah, diberkati Allah, dan diselamatkan Allah. Tapi orang fasik akan menuju kepada kebinasaan. Mari saudaraku kita bijaksana dengan diri kita di dalam kita memilih dua hal ini.
supaya kita tidak terjebak dengan kebodohan kita. Lalu kemudian kita hidup sebagai orang yang benar, supaya kita layak menerima berkat Tuhan, bahkan kita layak untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Selamat membuktikan dengan Tuhan, saudara akan dimampukan untuk mengambil keputusan yang terbaik, karena Tuhan selalu memberikan sesuatu yang terbaik kepada setiap mereka yang mengandalkan Dia. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan yakin percaya. Kita diberikan pencerahan untuk mau menjadi orang yang benar. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih ya Allah di sorga, karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Engkau membuat kami mengerti bahwa kami harus menjadi orang yang benar, bukan orang yang fasik. Karena orang yang benar akan selalu disayangi, disukai, dituntun, dipelihara, dan diberkati dan diselamatkan oleh Allah. Tapi orang yang fasik akan dibenci dan dituntun oleh kuasa kegelapan menuju kepada kebinasaan. Kami mau semua ya Allah, kami selamat. Karena itu buat kami menjadi orang yang taat, cinta akan Taurat-Mu, selalu mengandalkan Tuhan dan percaya kalau Engkaulah juru selamat. Mari Tuhan, Engkau urapi sekalian kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.